Allah yang mencipta, Allah yang mengurus, Allah yang mengatur. Tidak ada satupun nikmat yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu pergerakan dari satu ke satu hal lain kecuali biiznillah. Makanya ada izin Allah, ada ridho Allah. Pencuri izin Allah bukan? Jawab. Kalau Allah tidak izinkan, bisa nyuri tidak? Tidak. Allah ridho tidak? Kenapa? Karena mencuri dilarang. Kenapa dilarang oleh Allah tapi Allah izinkan? Karena dia mau. Kalau Allah izinkan kejadian. Tapi ada orang yang mau nyuri, Allah nggak izinkan, nggak jadi. Mungkin doanya, mungkin dia pernah nolong orang, mungkin dia pernah sedekah, sehingga niat jeleknya oleh Allah tidak diizinkan terjadi. Ini yang beruntung kayak gini nih, orang yang ingin berbuat jelek tapi oleh Allah digagalkan, dia males taat, oleh Allah dimudahkan. Ini yang beruntung nih. Nggak mau tahajud, jam 3 bangun, tidur nggak tidur lagi, ke toilet kebanjur, jadi wudhu, diam aja, tiba-tiba pengen tahajud, jadi tahajud. Allah itu hadirin. Makanya maaf ya, kalau ada yang sudah rajin tahajud, minta rezeki, tapi rezeki tetap tidak banyak. Tahajud itu rezeki yang lebih mahal daripada uang. Jadi jangan menganggap kalau udah tahajud uang pasti sesuai dengan keinginan, belum tentu baik. Kenapa dia udah lunas utang, saya belum lunas? Karena Allah tahu kalau dilunasin tahajud lunas juga. Dan Allah senang kita tahajud. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi Allah nggak memerlukan siapapun ya. Kalaupun ada malaikat yang mencatat ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, Qaf ayat 18 ya. Berapa? Ustaz? Pada kemana Ustaz? Tafakur ya, husnudzon aja ya. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada malaikat yang hadir yang mengawasi. Ini seperti ucapan ini dicatat oleh malaikat. Tidak ada malaikat juga tidak ada masalah. Allah pasti tahu. Kenapa ada malaikat? Sesuka Allah. Allah mau menciptakan apa saja, tidak ada yang menghalangi. Allah ciptakan jin sesuka Allah, sebagaimana Allah menciptakan kita ya. Jangan nanya kenapa Allah menciptakan ini, jangan nanya, tapi apa hikmahnya Allah menciptakan ini. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu. Rahmat Allah lah yang akan menyelamatkan kita. Masih ingat kenapa orang tidak masuk neraka? Karena ampunan Allah. Kenapa orang masuk surga? Karena rahmat Allah. Karena amal kita bukan, amal kita tidak akan cukup. Sholat Isya yang tadi itu lebih besar mengharapkan ampunan Allah karena ngaco. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku seluruhnya. Wala taqilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepadaku tarfata ain. Masya Allah. Dari mana Ustaz? Alhamdulillah. Ini leher bukan punya saya.
Kalau punya saya suruh jangan batuk, jangan gatal. Bismillah. Tapi Allah menyediakan air. Tidak tahu mata airnya di mana, nggak tahu nyedotnya juga gimana. Coba, ini zikir nih hadirin. Bayangkan mata airnya di mana, yang nyedot siapa? Steril, pH-nya 7, anget. Demi Allah sampai ke sini. Kalau datang air nggak zikir, nggak tahu syukur. Susah tahu untuk begini tuh, rumit. Berapa banyak ini yang menjadi jalan, tukang gali sumur, tukang nyedot, yang ngebotolin, yang ngangkut, betul tidak? Supir truk bawa ke sana, bawa ke dapur, yang bikin gelas, nyari serbuk besinya. Ini buat ketemu saya dengan gelas ini rumit nih. Biji gelas dipanaskan jadi gelas, dibentuk, dijual ke tengah, ke sini. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini hebat. Gatel sini supaya makin yakin Allah udah nyiapin air. Keren kan? Nggak ada yang jawab ya. Alhamdulillah enak, nyeplos ke sini tanpa harus saya perintah. Itu paru-paru kadinya nyeri ya. Enggak beres. Tahu klep di sini? Enggak. Ini ada klep katanya, kata dokter ya, yang dia bisa ngatur. Coba kalau kita harus bawa klep sini, repot. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Cuma segini. Nah itu kurang syukur. Alhamdulillah, makasih ya. Jazakallah khair. Jadi zikir, lihat ini zikir, dapat ini zikir, dingin zikir. Oh Allah yang menciptakan dingin, angin juga bertasbih. Jadi sebetulnya aslinya kita tuh dalam hidup ini yang paling susah tuh harusnya susah lupa ke Allah tuh. Tapi yang terjadi susah ingat. Kembali ke yang tadi, kita ini ingin ditolong oleh Allah dalam segala urusan. Ini tauhid hadirin. Kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada putrinya agar putrinya ditolong, mau mikir ditolong, mau bicara ditolong, mau doa ditolong, mau ibadah ditolong, ngurus keluarga ditolong, ngurus anak ditolong. Kalau semua urusan kita ditolong oleh Allah, ini yang paling enak. Ditolong oleh yang maha tahu segala-galanya, ditolong oleh yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha baik. Ini aduh emosional saya. Ini top. Harusnya ini yang kita pikirkan setiap saat. Bagaimana kita ditolong Allah dalam segala urusan. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dan jangan serahkan kepadaku walaupun sekejap mata. Ini harusnya doa yang kita maunya ngurus sendiri, ya nggak? Betul? Ya sudah, kalau sudah betul semua. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Jadi kalau ada apa-apa, minta ke Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni
fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka sudah, patuh aja lah, patuh we. Allah nyuruh, dah lakukan. Allah melarang, tinggalkan, gitu aja. Dan waliyu'minu bi, dan yakin Allah ngelihat apa yang kita lakukan, yakin Allah membalas dengan sempurna, tidak akan dikecewakan apapun yang kita lakukan, pasti. Agar kalian senantiasa dalam kebenaran. Jadi perintah kita mah patuh, yakin, nanti Allah nuntun kok, nggak akan kemana-mana. Apa yang untuk kita menurut Allah ketemu kok. Ini duduk begini sebelahan, nggak ada yang ketukar. Nu di multazam berdempetan ngedoa, ya nggak ada yang meleset, nggak ada yang ketukar, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa mencegah. Senang nggak sih hadirin? Saya merasa hut head sendiri dari tadi, rasa semangat. Apakah sesederhana itu? Emang sederhana, tapi kenapa para nabi banyak cobaannya? Para waliullah diujinya luar biasa. Dengar hadirin, yang membuat berat hidup ini adalah hati yang sempit. Kalau hati dilapangkan, dihukum mati juga biasa tuh para sahabat tuh. Ada kan yang mau dihukum mati, dibuat oleh Allah hatinya, tahu hikmahnya, tahu untungnya, nggak ada berat tuh. Berat itu ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit itu adalah karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Jadi ayo minta minimal pagi dan petang ya. Kalau bisa lagi sujud minta, pas sujud apalagi lagi tahajud, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Karena di mana-mana masalah terus. Kesehatan ada masalah, tentang kantor masalah, keluarga ada masalah, dengan tetangga ada, di mana-mana. Tapi semua masalah yang kita hadapi, baik sekarang maupun yang akan datang, Allah udah tahu. Dan Allah lebih tahu dari siapapun solusi terbaiknya. Kalau kita doa dengan yang tidak doa, beda takdirnya. Kalau kita doa dengan yakin, terpenuhi adabnya, maka Allah memberikan takdir kepada kita yang lebih baik, hadiah bagi orang yang berdoa. Kalau enggak doa, ya dia akan dapat juga takdirnya, takdir orang yang tidak doa. Jelas? Alhamdulillah. Saya nggak akan lama-lama ceramah, bisi nanti nggak jelas ya. Kalau sudah jelas, ada pertanyaan. Ini ceramah maksimal selesai 8:30, harus sudah pulang ya. Sudah hafal? Coba kita coba. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, tolonglah saya ya, artinya tuh. Kalau tolonglah kami, nastaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni
Masya Allah. Aslinya kita setiap saat diurus oleh Allah. Kalau kita nggak diurus oleh Allah, siapa yang ngurus kita? Benar? Masalahnya kita tidak tahu apa yang harus kita urus. Gosok gigi aja jarang. Gimana untuk mengatur? Coba dari gusi yang lembut keluar gigi yang keras. Harusnya kan dibalik, betul tidak? Gigi dulu pakai gusi, tapi tidak kenyal hadirin.